Assalamualaikum, bolehkah saya bertanya? Saya adalah seseorang yang berusaha untuk bertobat. Namun satu hal yang susah buat saya yaitu meninggalkan pacaran. Saya tahu teorinya Ustadz, saya tahu ayat-ayat dan hadisnya, seperti barang siapa berpaling dari peringatanku maka baginya penghidupan yang sempit. Tapi saya terjebak dalam fitnah lelaki dan seperti menggantungkan diri saya ke lelaki itu bukan kepada Allah. Dan kini saya menerima akibatnya. Allah telah membolak-balikkan hati lelaki itu. Kini dia telah menikah dengan wanita lain. Dan masalah baru pun terjadi. Lelaki itu selalu menghubungi saya tentang bagaimana dia tidak bahagia dengan pernikahannya. Saya bingung Ustadz. Fitnah lelaki ini datang dan masalahnya bertumpuk-tumpuk. Mungkin ini akibat dari saya yang kala itu memalingkan diri dari peringatan Allah. Saya masih mencintai lelaki itu. Dan saya sadar apa yang saya lakukan sekarang dengan berhubungan kontak dengannya bisa merusak rumah tangganya. Saya merasa sesak Ustadz. Bagaimana agar saya bisa bersabar dalam ketaatan kepada Allah? Saya punya depresi sekarang karena masalah ini. Tiap hari, tiap malam cuma bisa nangis. Saya tahu apa yang harus dilakukan sebagai seorang hamba, tapi seperti tidak punya keberanian dan kekuatan untuk melakukan apa yang semestinya dilakukan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kepada setiap yang mempunyai mantan terindah, setiap yang mempunyai orang yang dicintai tetapi sudah jadi mantan, bahkan sudah jadi suami orang, atau bahkan sebaliknya istri orang, maka saya katakan dengan ringkasnya, maukah Anda diberlakukan seperti itu terhadap diri Anda? Ketika Anda menjadi istri seseorang, maka suami Anda berhubungan dengan mantan terindahnya. Maukah Anda seperti itu? Dan ini jawaban diambilkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Ketika ada seorang pemuda meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berzina, maka Rasulullah SAW mengatakan, Atuhibbuhu li ummik. Sukakah engkau itu terjadi pada ibumu? Sukakah engkau itu terjadi pada anak perempuanmu? Sukakah engkau itu terjadi pada saudarimu? Sukakah engkau itu terjadi kepada bibimu? Maka manusia pun semuanya tidak suka. Maka tanamkan di dalam hati agar bisa move on, meninggalkan mantan terindah. Saya tidak mau diberlakukan seperti dia. Sebagaimana Anda tidak mau diberlakukan ketika Anda menjadi seorang istri, suami Anda berhubungan dengan wanita lain, mantan terindahnya. Maka Anda sebagai istri pun tidak mau seperti itu. Maka jangan lakukan itu terhadap istri orang lain. Ini satu. Yang kedua, nasihat saya agar bisa melupakan mantan terindah, bahwasanya perilaku yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang masih menghubungi mantan terindahnya padahal dia sudah menikah dengan pernikahan yang suci, ketahuilah perilaku tersebut perilaku iblis dan syaitan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma."
Sesungguhnya iblis meletakkan arasnya di atas air. Kemudian iblis yab'atsu saraya, mengutus pasukan-pasukan dari jin-jin yang kafir dan bermaksiat. Maka jin, pasukan iblis yang paling dibanggakan oleh iblis adalah ketika dia melapor kepada iblis, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imraati. Aku tinggalkan dia kecuali ketika aku sudah pisahkan dia dengan istrinya. Yang menyebabkan ini siapa? Pasukan iblis yang terkutuk, yang terlaknat. Jika ada manusia menyerupainya, maka dia bagian dari iblis tersebut. Yang ketiga, agar kita move on, meninggalkan mantan terindah, yaitu kita harus meyakini di dalam hati kita, ini dosa besar di hadapan Allah. Di hadapan Allah kelak ini akan menjadi dosa besar. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man khabbaba imra'atan ala zawjiha falaysa minna." Siapa yang melakukan takhbib, merusak hubungan suami dengan istrinya, maka bukan dariku. Tidak diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Mungkin Anda pun tidak mau seperti itu. Maka terakhir saya katakan, poin yang keempat, agar bisa move on dari mantan terindah, berdoalah sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah untuk pemuda yang tadi ingin berzina. Kata Rasulullah SAW, Allahumma ghfir dzambahu, ya Allah ampuni dosanya, wa tahhir qalbahu, sucikan hatinya, wa hassin farjahu, jaga kemaluannya. Berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal ajwa. Ya Allah, aku berlindung dari buruknya akhlak, perbuatan, penyakit dan hawa nafsu. Semoga anti saudariku muslimah berhasil move on dari mantan terindah. Saya tunggu kabarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.